Cuman kemarin waktu itu punten-punten sama Bang Egy, dia minta apa namanya pulpen sama foto Bang Egy yang satu badan katanya. Oh begitu. Minta misa sendiri, kalau bisa sama istrinya katanya. Boleh. Seluruh rakyat Indonesia adalah orang-orang munafik. Tidak ada orang yang takut. Sebagaimana cita-cita Bang Egy mau jadi presiden yang ke-8 ini, Allah mudah-mudahan kabulkan ya. Doakan bah. Insya Allah. Doa bahkan diijabah Allah tuh. Insya Allah Abah selalu berdoa ya. Allah, itu yang mahal itu. Bahkan sampai Abah datang sama orang tua. Oh gitu. Modelnya sama, makanya hati-hati. Ada kiai nyamar, ada dukun nyamar jadi kiai loh ya. Dukun modern ada. Tidak, dukun tidak harus rumahnya reot kemudian pakai belangkon, bisa saja berdasi itu nanti. Bisa saja pakai kopiah putih. Ada pakai kopiah putih, ada bisa jadi. Insya Allah nanti juga mungkin Abah pasti datang lagi ke sana karena Abah belum diundang sama dia. Nanti kalau sesudah diundang mungkin Abah. Cuman kemarin waktu itu punten-punten sama Bang Egy, dia minta apa namanya pulpen sama foto Bang Egy yang satu badan katanya. Oh begitu. Minta misa sendiri, kalau bisa sama istrinya katanya. Boleh. Yang medianya pakai pasir. Pasir itu sebuah contoh saja, setiap kota beda-beda. Di India beda, di Jawa beda. Ini ada yang pakai panci, kan gitu ya. Akhirnya yang pernah datang ke tempat seperti itu tobat. Kata Abah bilang insya Allah nanti Abah sampaikan, mudah-mudahan kalau udah disampaikan emak cepet manggil saya. Makanya dukun nyamar jadi ustaz, itu bahaya banget itu. Pakai kopiah putih lagi, ada pakai imamah lagi, kayak ini. Tahu maunya ngelantur, yang seolah-olah ngelihat ini itu. Waduh, banyak bohongnya, ya, hanya biar dipercaya saja dan macam-macam kok. Sebab kalau atas nama agama itu kan laku semuanya. Agama kan mahal. Berbohong atas nama agama ya banyak. Bah, tolong nasihat buat bangsa kita nih, Bah. Lewat ilmunya Abah yang orang seret nggak bisa ngelawan nama Abah. Alhamdulillah. Demi keimanan Anda. Kalau Anda datang kepada seorang ulama, seorang soleh, Anda minta doa, minta petunjuk, nasihat. Jelentrehkan permasalahannya, baru nasihati. Pakai nerawang. Salah alamat Anda datang ke sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya apa? Artinya presiden kecil, menteri kecil, gubernur kecil. Bangsa kita 73% rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wa khadarai wal khaziminal khaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada juga gini, alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharrai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Enak kalau Qurannya. Enak kalau Qurannya. Sejuk jadi. Menggunjing menghabiskan pahala rugi Anda. Kalau ustadz kelas gunjingnya kelas tinggi yang dipengaruhi umat. Alasannya sih macam-macam untuk mengajak kepada kebaikan dan seterusnya, ngomongin kejelekan. Oh, nambah terus, ditambahi sama prasangka buruk. Nggak jelas pun akhirnya diomongin karena untuk memperkuat gunjingannya. Allah, serem. Prasangka buruk ini macam-macam sebabnya. Ya mungkin masalah politik juga ada, masalah rebutan donatur. Ya Allah, seluruh rakyat Indonesia adalah orang-orang munafik. Tidak ada orang yang takut. Kita tidak tahu kapan azab Allah itu tiba, tapi Anda jangan tidak menyadari
sudah datang azab Allah itu. Yang namanya fitnah itu artinya azab. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan orang tadi akan disegerakan azabnya karena dulu mereka memohon kepada Allah agar azab Allah disegerakan. Itu pun fitnah. Kalau memang engkau benar akan berikan azab kepada kami, segera datangkan azab itu. Ditantangin oleh mereka. Allah bilang, nih rasakan azab dariku yang dulu engkau minta segera didatangkan azab. Egy Sujana mengalami kecelakaan tunggal di Cibinong, Kabupaten Bogor. Egy yang saat itu mengendarai mobil Pajero Sportnya mengalami kecelakaan hingga dirawat di rumah sakit Cibinong. Kendaraan itu pun dikendarai sendiri oleh Egy Sujana. Lihatlah kelakuan bangsa Indonesia dalam akhlaknya. Apakah ada moralitas itu? Tidak. Kalau bicara bohong, kalau janji ingkar, tidak amanah, tidak pegang janji, pendusta, bohong. Hasudnya ustadz dengan ustadz, la hasadaka hasadil ulama. Tidak ada dengki yang lebih serem dari dengkinya ustadz. Ada aja yang diomongin kalau, karena kotornya hati ini. Dari mana itu? Itu numpuk, prasangka buruknya nyambung, hati busuk, hati kotor. Sementara sistem kehidupan kita mendukung itu. Itu dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Apakah ini dijaga moralitas ini oleh pemimpin di negeri ini? Apakah dijaga? Hati-hati, gunjing itu serem banget, menghabiskan pahala. Seperti orang makan daging saudaranya, makin daging busuk, masya Allah. Maka dari itu dosa gede banget, dosa besar. Mimbar pun bisa jadikan tempat menggunjing. Kini tak sudah ngerti, tahu ndak? Sudah tahu maksudnya siapa? Allah. Bangsa kita 73% rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Menggunjing menghabiskan pahala, rugi Anda. Kalau ustadz kelas gunjingnya kelas tinggi yang dipengaruhi umat, alasannya sih macam-macam untuk mengajak kepada kebaikan dan seterusnya, ngomongin kejelekan, nambah terus, ditambahi sama prasangka buruk. Nggak jelas pun akhirnya diomongin karena untuk memperkuat gunjingannya. Allah, serem. Prasangka buruk ini macam-macam sebabnya. Ya mungkin masalah politik juga ada, masalah rebutan donatur. Saya juga sedih, orang dekat saya pun juga banyak yang belum bisa baca Quran, bahkan Quran diabaikan. Banyak baca Al-WA daripada Al-Quran. Fas'alu al-zikra in kuntum la ta'lamun. Fas'alu al-zikra in kuntum la ta'lamun. Ayat apa itu ya yang dibacakan oleh Novel Bakmumin? Fas'alu al-zikra. Ini kan fatal. Fatal banget tuh. Yang dibacakan oleh Novel Bakmumin itu bukan ayat Al-Quran. Ada juga gini, fas'alu ahla zikri. Tuh baru ayat Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 7. Wujud perilaku itu, lihatlah kelakuan bangsa Indonesia dalam akhlaknya. Apakah ada moralitas itu? Yang tidak sholat 75% tidak sholat. Ini berita jelek, hoax itu berarti berita jelek nanti. Jika ada berita buruk, pertama jangan Anda mudah percaya. Anda ahli iman. Kalau sampai sini Anda bisa tenang, tidak ada masalah, aman. Tapi kalau ternyata Anda masih ada gundah, karena ini ada urusannya dengan negeri Anda misalnya, baru Anda mau bertanya. Bertanya bukan mempercaya, tidak. Klarifikasi. Kalau Anda belum sampai bisa klarifikasi, Anda harus diam. Tidak boleh mempercayai. Kalau Anda punya jiwa, punya hati, belum tertata, belum punya kekebalan, mahabbah dengan saudara, Anda dengar berita seorang, Anda terima. Berita seorang terima. Anda akan punya musuh kepada. Alangkah busuknya hati kita saat itu. Mendengar berita musuh, terima. Na'udzubillah. La haula wala quwata illa billah. Kami hidup di negeri Indonesia yang tidak menjalankan hukum-hukum-Mu ya Allah. Kalau ini salah pemimpin kami yang serakah, fasik, zolim, musyrik, kafir, murtad. Cabutlah kekuasaannya ya Allah. Bahkan secara negara ini karena moral pemimpin yang tidak dijaga amanahnya ya Allah. Sekarang kita ini kok masya Allah dikit-dikit dendam, mendoakan busuk, buruk. Hati ini kok masih berat mendoakan orang dengan doa kebaikan. Berarti obat biusnya kurang kuat, terlalu besar, terlalu busuk hati kita ini. Egy Sujana, aki-aki ambeien. Egy, pakai otak kau, ya. Jangan uang aja yang kau cari, Egy. Ya tujuannya Egy Sujana ini cuma satu, cari duit.
cari panggung dan cari uang, itu aja, karena dia punya beban 3 istri yang harus dihidupinnya. Waduh, kalau sudah ketemu orang model begitu, jangan jadikan menantu dia, jangan menikah dengan dia, jangan besanan dengan dia. Dia pendendam kok, nggak ada baiknya pendendam, mengerikan. Kalau dia jadi tetangga-tetangga yang selalu ngajak perang, kalau dia jadi pemimpin akan menjadikan peperangan di dalam dunia ini. Busuk, kebencian, pendendam, nggak ada baiknya. Aktivis hukum Egy Sujana menyebut 73% rakyat muslim Indonesia tidak pandai membaca Al-Quran dan 75% tidak menjalankan ibadah sholat. Lantas, kalau dia menjadi presiden akan membawa Indonesia yang lebih bertakwa. Menurut Monash University yang saya pernah mendengar hasil penelitiannya, 73% rakyat Indonesia yang muslim tidak bisa baca Quran. 75% tidak sholat. Bagaimana mau mencegah keji dan mungkar? Sebut Egy dalam diskusi 2 CCTV Ban pada Minggu 31 Maret 2022. Egy menyebut bahwa peran negara dalam perspektif tugas pokok presiden ada 4. Pertama, menjaga tumpah darah rakyat Indonesia. Kedua, mensejahterakan umum. Ketiga, mencerdaskan bangsa. Dan keempat, menjaga ketertiban dunia. Dalam konteks menjaga kecerdasan ini, mencerdaskan kehidupan bangsa, seharusnya dicerdaskan bahwa Indonesia ini berdasar kepada Tuhan, dan sila pertamanya pun ketuhanan yang Maha Esa, kata dia. Dalam topik puasa, haruskah rumah makan ditutup? Itu Egy mengatakan bahwa pada dasarnya suatu kehidupan harus didasarkan pada ibadah. Hidup kita ini harus berdimensi ibadah. Kalau orang sekuler atau orang barat memahami waktu itu time is money, waktu itu uang, jadi materialistik. Kita enggak, time is pride. Kita harus banyak ibadah kepada Allah, sambung Egy. Ketua tim pembela ulama dan aktivis itu menyebut makna dimensi ibadah secara kenegaraan dalam sebuah visinya, yakni Indonesia semestinya bertakwa. Secara kenegaraan, saya punya visi Indonesia ini mestinya bertakwa, jadi Indonesia bertakwa. Dalam perspektif Indonesia bertakwa itu di-cover dengan konstruk hukum ini sangat jelas. Pasal 29 ayat 2, kata dia lagi. Sesuai bunyi pasal Undang-Undang 1945 tersebut, Egy menjelaskan bahwa negara menjamin warga negaranya untuk menjalankan keyakinan agamanya, sehingga dalam perspektif itu Indonesia mesti bertakwa. Dalam program televisi yang membahas soal penutupan warung makan saat Ramadan itu, Egy menyebut negara harus menutup peluang terhadap segala hal kemaksiatan dan yang membatalkan puasa. Dan dia pun berandai-andai jika dirinya menjadi presiden akan mengatur masalah yang dinilainya simpel. Negara menjamin umat muslim untuk menjalankan ibadah puasanya. Tutup atau tidaknya warung makan saat Ramadan tidak bisa dikembalikan kepada selera dan masing-masing individu. Saya berandai-andai ya, kalau takdirnya saya jadi presiden, saya atur betul itu. Karena negara menjamin, pungkasnya. Konstruk berpikir saya berdasarkan Al-Quran. Saya baca letter lah. Silakan. Letter lah. Silakan. Dan nggak pakai logika saya, pakai Quran. Karena tidak boleh kita dengan serampangan menafsirkan Quran. Kata Rasulullah, man fassaral Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akal bulusnya sendiri, nafsu akalnya saja, tidak dengan kompetensi ilmu yang mumpuni, silakan pilih tempat duduknya di dalam neraka.